Sengsara Kristus makin terdengar keras bertalu-talu dalam jiwanya yang penuh kasih. Tidak hanya penuh kasih, tetapi Dia itu adalah kasih. Allah adalah kasih itu. Tak dapat diingkarinya dalam dirinya. Tuhan Yesus tahu jalan itu tidak mudah. Pengampunan, pembasuhan perih manusia, serta penebusan manusia dari kematian kelam dan kekal bukanlah harga yang murah. Tuhan Yesus bersiap diri. Cawan murka Allah harus diminumnya seorang diri. Sengsara yang luar biasa makin membayangi, tetapi langkahnya tetap tak surut oleh kengerian yang menantinya di Golgota. Dalam kesucian kasih-Mu Tuhan, Engkau mau mendekati kami orang-orang berdosa. Oh tidak hanya mendekati, bahkan Engkau rela memeluk kami dan menenggelamkan kami dalam lautan kasih-Mu yang tak terperi. Terpujilah Engkau yang Maha Kasih dan Maha Suci. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah setiap kita menjawab ini dengan pengakuan dalam hidup kita demikian. Cahaya wajah Tuhanlah yang menyinari kita sekalian, dan naungan sayap Tuhanlah perlindungan bagi kita turun-temurun dari sekarang sampai selama-lamanya.
Kasih dan damai Kristus yang melampaui akal pikiran menyertai kamu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita minggu ini adalah pembaruan melalui pengampunan. Melihat tema ini mengingatkan kita akan potongan bagian dari doa Bapa kami yang berbunyi, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami." Telah kita rasakan kehangatan cinta Tuhan, lautan kasih Allah yang melampaui akal dan pikiran kita. Dapatkah kita juga belajar hidup dalam kasih yang sudah kita terima dari Kristus? 1 Korintus 13 menjabarkan bahwa semua yang bernilai dalam hidup manusia, yaitu pengetahuan, iman, kebaikan hati, tetapi semua itu tanpa berlandaskan kasih adalah sebuah kesia-siaan. Dan salah satu bagian dari kasih itu adalah ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, membaca ayat berikut ini membuat saya tertegun. Yang demikian bunyinya, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Tentu sebagai orang Kristen kita mengenal Allah. Kalau tidak, buat apa kita menjadi Kristen? Bukankah begitu dalam pikiran kita? Tetapi ayat ini membongkar pikiran itu. Pengenalan yang sungguh-sungguh dan pengenalan yang benar akan Allah pastilah membuat kita mengasihi sesama kita. Sebab pengenalan yang sungguh akan Dia pasti membuat kita takjub akan kasih-Nya yang luar biasa. Dan membuat kita tahu betapa beruntungnya kita dikasihi yang Maha Kuasa itu. Tapi kita ini tak sungguh mengenalnya, sehingga berulang kali kita tidak menghargai Dia dalam hidup kita.
undang jemaat untuk berdoa dalam doa pengakuan dosa kita. Kita tundukkan kepala kita. Ya Tuhan, saat ini kami membawa diri kami ke hadapan-Mu, saat cahaya kemuliaan dan kebesaran kasih-Mu menyapa kami. Betapa kami sadar kami ini anak-Mu yang hina. Kami diperbudak keinginan daging kami. Kami merusak hidup yang Engkau anugerahkan ini dengan sampah-sampah kemarahan, sampah-sampah kesalahan orang lain yang kami simpan di hidup kami dan membuat hidup kami bercelah. Tuhan, kami rindu hidup sesuai kehendak-Mu. Mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan untuk itu jemaat, marilah di dalam hati kita masing-masing kita menyebutkan nama orang yang belum pernah kita ampuni. Dan kita mohon kiranya Tuhan menolong kita mewujudkan kerinduan kita untuk dapat mengampuni mereka. Kita ambil waktu sejenak. Ya Tuhan kami, kiranya kami disadarkan untuk dapat mengampuni sesama kami dan menjalani kehidupan yang baru, kehidupan yang bebas dari kemarahan, kebencian, luka yang tak sembuh-sembuh, dan semua hal yang membuat jiwa kami suram. Tolonglah kami Tuhan. Amin. Diundang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, dengarlah berita anugerah bagi kita yang menyesali dosanya. Matius 5 ayat 43 sampai 45 mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
kita akan mendapatkan pujian dari paduan suara anak untuk mengantar kita ke dalam pelayanan firman. Jemaat mohon perhatiannya sejenak, mohon maaf. Bagi pemilik Avanza putih B1650
B1654. Mohon bantuannya untuk memindahkan mobilnya karena menutup pintu warga. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Bapa. Kiranya kami boleh dimampukan untuk mendengar firman-Mu dengan benar, mengerti apa yang kami baca dan kami dengar, dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Biar firman Tuhan boleh senantiasa membaharui hidup kami, untuk kami boleh terus belajar, dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu ya Allah. Biar Engkau sendiri yang berbicara dan menyapa setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaannya bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus yang berbagai setiap kita yang mendengar, yang memelihara dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Hosiana.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa cerita tentang anak yang hilang yang tadi kita baca dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 bukanlah sebuah kisah yang asing bagi kita. Bahkan beberapa belas tahun yang lalu, seorang sastrawan Perancis yang terkenal bernama André Gide, dia pernah menulis sebuah drama mengenai kisah ini. Dan bahkan Hollywood katanya juga pernah membuat filmnya yang berjudul The Prodigal Son. Ya. Jadi kisah ini begitu menarik. Kisah tentang anak hilang ini yang sebetulnya kalau kita lihat sederhana, tetapi memiliki daya tarik yang luar biasa. Kenapa? Kenapa kisah ini menarik bagi banyak orang dan bisa mendapat atau menjadi sumber inspirasi yang begitu kaya? Kalau menurut saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini mengungkapkan dan menyingkapkan tentang sisi manusia yang universal. Apa itu? Yang pertama adalah manusia mudah jatuh dalam dosa. Ini sesuatu yang universal, bahwa manusia mudah jatuh di dalam dosa. Manusia begitu mudah tergoda oleh dosa dan begitu mudah untuk jatuh di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, manusia tidak mau mengampuni dan menerima orang yang bersalah. Atau manusia sulit untuk mengampuni orang yang bersalah. Ini dua realitas yang universal. Di satu sisi manusia mudah jatuh dalam dosa, tapi di sisi lain banyak manusia yang sulit atau tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Dan dua universal ini diperhadapkan dengan satu sosok Allah yang juga dikenal secara universal. Yaitu apa? Sosok Allah yang maha kasih, yang maha pengampun. Jadi menarik sekali, kisah yang sederhana ini menjadi sumber inspirasi karena menggambarkan sebuah realitas. Sesuatu yang konkret, sesuatu yang memang terjadi dalam kehidupan manusia. Betapa mudahnya manusia itu jatuh dalam dosa, betapa sulitnya manusia itu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dan kedua sifat ini diperhadapkan dengan Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan. Nah, oleh karena itu melalui tema pada Minggu Prapaskah keempat ini, yang mengambil tema pembaruan melalui pengampunan, kita kembali diajak untuk melihat sisi-sisi lain dalam kisah perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Agar kita boleh memahami bagaimana kita mengalami sebuah pembaruan, terutama dalam hal pengampunan. Mari kita lihat kembali Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sana Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang anak bungsu yang meminta bagiannya kepada ayahnya. Sebagai informasi Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu menurut hukum Yahudi, seorang ayah itu tidak bebas atau tidak boleh memberikan harta warisannya selama dia masih hidup. Kecuali kalau ayah ini mau pensiun dari tugasnya sebagai ayah. Jadi boleh pada waktu itu kalau seorang ayah udah gak mau lagi ngurusin anak-anaknya, dia boleh tuh bagi-bagiin hartanya. Atau kalau seorang ayah sudah mau meninggal begitu ya, dia baru boleh membagi-bagikan hartanya. Dan pada waktu itu juga ada peraturan
Kalau untuk anak yang tertua itu mendapat 2/3 bagian. Sedangkan anak yang bungsu mendapatkan 1/3-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam kisah ini, anak bungsu dalam keadaan yang ayahnya masih sehat, ayahnya masih bisa beraktivitas, dia meminta bagiannya. Kalau Anda yang menjadi si ayah, gimana responnya? Nanti pulang nih ya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, anak Anda ngomong gitu ya, "Pah, bagian saya mana?" Bapak Ibu atau para bapak responnya gimana? Hah? Hah? Sabar. Itu yang jawab ibu tuh kayaknya tuh, bukan bapak ya. Ya ibu ya, sabar-sabar aja. Kalau bapak gimana? Pulang-pulang gak ada angin, gak ada hujan, ya anak ngomong, "Pah, mana bagian saya? Harta yang menjadi bagian saya." Gimana perasaannya? Hah? Marah pasti itu yang pertama. Ya, ini anak kok kurang ajar banget gitu ya. Orang masih sehat segala macam kok udah minta warisan. Jadi memang permintaan ini sebetulnya kejam Bapak Ibu. Ya, si anak ini meminta sesuatu yang di satu sisi tidak sopan, kedua juga kejam. Seolah-olah mengindikasikan bahwa ya ayahnya akan meninggal. Gitu kan? Tapi apa yang terjadi? Ya, kita akan lihat bahwa sang ayah tetap memberikannya. Ya, tanpa banyak komentar. Ayah memberikan apa yang diminta oleh anak itu. Sang ayah tidak membantah. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-12, ya. Begitu anaknya minta, ayahnya gak banyak ngomong. Dia kasih. Mari kita lanjutkan cerita ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah si bungsu ini mendapatkan bagiannya, apa yang dilakukannya? Di ayat 13 dan 14. Dia pergi ke negeri orang, kemudian dia berfoya-foya. Dia menghabiskan semua harta yang diberikan kepadanya. Dia berfoya-foya. Dan lalu apa yang terjadi? Setelah semua hartanya habis, terjadilah bencana kelaparan di negeri itu. Dan dia mulai kehabisan uang. Akhirnya terpaksa dia bekerja kepada salah seorang majikan di negeri itu. Apa yang dikerjakannya Bapak Ibu? Dia menjadi penjaga babi. Pada waktu itu saudara, pekerjaan menjaga babi itu sebetulnya pekerjaan yang terkutuk bagi orang-orang Yahudi. Pekerjaan yang dilarang bagi orang-orang Yahudi. Tapi terpaksa. Si anak bungsu ini terpaksa karena dia sudah kehabisan semua hartanya. Ya dia mau gak mau menjadi penjaga babi. Dan justru begitu ironis saat digambarkan sang anak bungsu ini mau memakan ampas yang menjadi makanan babi, ayat 16. Tetapi tidak seorang pun yang mengizinkannya. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa digambarkan betapa drastis kehidupan si anak bungsu. Ya. Dulu waktu dia hidup bersama dengan ayahnya, dia merasakan kenyamanan yang luar biasa. Dia merasakan hidup yang enak, makanan yang terjamin. Tapi karena dia memilih untuk pergi dari ayahnya,
dan bekerja atau ke negeri orang lain, justru di sana dia mendapatkan kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau Anda menjadi si anak bungsu, saya balik lagi sekarang. Apa yang akan Anda lakukan kalau dalam kondisi seperti si anak bungsu tadi? Ayo, ini kita berimajinasi peran ya Bapak Ibu. Tadi sebagai bapak udah, kalau sebagai anak bungsu, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Anda sudah minta bagian Anda kepada orang tua Anda, lalu ternyata harta itu habis, dan Anda kelaparan di negeri orang, apa yang akan Anda lakukan? Ayo. Balik atau kagak? Ih, nggak tahu malu. Kan tadi yang minta Anda, yang ngotot minta bagian warisan kan Anda. Terus sekarang udah habis kelaparan, balik lagi. Hah? Balik atau enggak? Udah dibilang nggak tahu malu, kenapa balik Bapak Ibu Saudara? Kenapa balik? Nggak punya duit ya, terpaksa ya. Ini motivasinya salah nih Bapak Ibu ya. Kenapa balik? Betul sih, mungkin akan kita putuskan untuk balik, tapi alasannya apa? Alasannya apa? Karena udah sengsara, udah mau mati, udah kepepet, ya udahlah balik. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17 ya dan 18, alasan si anak bungsu yang Yesus ceritakan bukan hanya karena terpaksa, bukan hanya karena dia mau mati karena kelaparan, tetapi apa? Ayat 18 kita lihat. Aku akan bangkit dan pergi ya kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Ini poin yang penting. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap. Artinya apa? Ada sebuah kesadaran, ada sebuah penyesalan, betul. Ini titik balik dari si bungsu. Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini ternyata salah. Dia menyadari bahwa dengan meminta harta bagiannya dan pergi meninggalkan bapaknya, itu perbuatan yang berdosa. Dan karena kesadaran inilah, dia mau kembali kepada bapaknya, bukan sebagai anak, tetapi sebagai apa? Sebagai orang upahan bapaknya. Ya. Jadi ini sebuah kesadaran diri. Jadi enggak ujuk-ujuk balik terus mau lagi jadi anak, enggak. Dia tahu diri. Dia tahu dia telah berdosa, dia telah melakukan sesuatu yang salah. Makanya dia bilang, saya akan kembali dan mengatakan, jangan lagi dianggap sebagai anak. Enggak pantas. Ya. Tapi biarlah saya menjadi orang upahan. Nah, di titik ini saudara, kita mau melihat satu hal yang Yesus tekankan sangat penting. Bahwa dalam keberadaan manusia, dalam keberdosaannya, yang paling penting itu apa? Dalam keberdosaan manusia yang paling penting, yang pertama adalah sadar dulu. Nah itu penting. Sadar dulu terhadap kesalahan dan keberdosaan yang telah kita perbuat. Nah persoalannya kan kalau mau jujur, banyak orang yang gak sadar akan keberdosaannya. Banyak orang, kalau bahasa saya, yang sudah membiasakan dosa itu dalam kehidupan kita, sehingga apa?
nggak ngerasa dosa lagi. Kita ambil contoh ya, saya seringkali mengatakan ini. Bapak Ibu, dulu waktu pertama kali Anda berbohong, masih ingat gak umur berapa? Dulu kira-kira deh, dulu pertama kali bohong, pertama kali dalam hidup Anda berbohong, umur berapa kira-kira? Hah? 4, 5 ya, sekitar 4-5 tahun ya, sekitar umur 4-5 tahun. Masih ingat gak perasaan Anda saat pertama kali ngebohong? Perasaannya gimana? Hah? Takut ya, deg-degan ya. Anak saya sekarang udah umur 7 tahun Bapak Ibu. Dulu saya gak tahu siapa yang ngajarin bohong ya. Kalau pertama kali dia mulai berbohong, itu ya betul umur sekarang umur 4, umur 5, itu gampang banget ketahuan. Bener gak? Anak kecil tuh kalau bohong gampang ketahuan. Lihat aja mukanya. Wah, kayaknya mukanya cemas, mukanya itu enggak ada sesuatu, gampang banget ketahuan. Ya. Nah, kalau sekarang saat Anda sudah dewasa dan sudah berpengalaman dalam berbohong, perasaan Anda gimana saat berbohong? Biasa aja. Wah, lagi nyetir nih di jalan, padahal lagi di rumah nonton TV begitu kan. Biasa aja, udah gak ada rasa gimana-gimana. Ini satu contoh yang sangat sederhana bahwa apa? Sebuah dosa, kalau kemudian kita membiasakan diri di dalamnya, membiarkan kita terus-menerus melakukannya, akhirnya menjadi biasa. Nah, kalau orang sudah terbiasa dengan dosa, maka dia gak sadar akan keberdosaannya. Nah, ini yang menjadi sulit. Kalau dia sudah gak sadar akan keberdosaannya, bagaimana mungkin dia bisa kembali kepada Allah? Nah, oleh karena itu cerita ini mengingatkan kita kembali bahwa mari kita sadari keberdosaan kita, agar kita bisa kembali kepada kebenaran Allah. Mari kita lanjutkan lagi. Lalu pada saat anak itu datang kepada bapaknya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang dilakukan oleh si bapak? Hah? Menarik kalau kita lihat di dalam ayat ke-20 ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan betapa ayahnya ini menantikan sang anak ini kembali. Dan saya yakin bukan hari itu saja sang ayah duduk di depan halaman rumahnya. Mungkin semenjak anaknya pergi, mungkin setiap hari si ayah menanti sang anak kembali. Oleh karena itu pada saat anak itu masih jauh, dikatakan ayah itu udah bisa melihat. Dan kemudian apa yang dilakukannya? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini balik lagi nih, kita bolak-balik peran ya. Kalau Anda jadi ayahnya gimana? Hah? Satu kata paling yang keluar ya, rasain. Siapa suruh biar kapok, begitu kan ya? Tapi sang ayah digambarkan enggak begitu. Dia berlari, dia memeluk, merangkul, menciumnya. Ini menandakan apa? Menandakan sebuah cinta kasih yang begitu besar. Menandakan bahwa sang ayahnya ini begitu menantikan anak itu. Dan yang menarik di ayat 22, saat anaknya mengatakan bahwa dia tidak layak dianggap sebagai anak, justru ayahnya memperlakukan dengan sebaliknya. Apa yang dilakukan ayahnya? Sang ayah memperlakukan anak bungsu itu dengan sangat istimewa. Dia memberikan jubah, ya.
Jubah itu menyimbolkan sebuah kehormatan. Jadi pada waktu itu orang-orang yang memakai jubah adalah orang-orang yang terhormat. Lalu diberikan cincin. Cincin ini juga sebuah simbol dari sebuah kuasa, sebuah kewenangan sebagai seorang anak. Dan juga sepatu. Ini menarik ya. Kenapa dikasih sepatu Bapak Ibu? Karena waktu itu anaknya nyeker. Saya nggak tahu sih. Saya nggak tahu anak itu nyeker atau enggak. Tetapi sepatu ini zaman dulu itulah yang membedakan antara anak dengan hamba. Jadi orang Yahudi pada waktu itu hamba-hamba itu nggak pakai sepatu. Nah jadi apa artinya? Saat si ayah memberikan sepatu itu mau mengatakan bahwa aku tidak menganggap engkau hamba, tapi engkau adalah anakku yang hilang dan telah kembali. Dan gak sampai di situ saja, justru ayahnya meminta untuk menyembelih seekor lembu tambun untuk merayakan sukacita ini. Semua orang bersukacita. Sosok ayah inilah yang Yesus gambarkan sebagai sosok Bapa. Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang mau mengampuni. Allah yang mau menerima siapapun yang mau datang kepadanya, yang mau kembali kepadanya. Kuncinya apa? Satu, kita harus mau kembali kepada Allah. Allah menanti kita. Seberapapun besar kesalahan kita, seberapapun besar masa lalu yang suram, seberapapun besar dosa-dosa kita di hadapan Allah, Dia menanti kita untuk kembali kepadanya dengan tangan yang terbuka. Dia akan merangkul kita, Dia akan mengasihi kita selama kita mau kembali kepadanya. Disitulah kemahakuasaan dan kemahakasihan Allah itu dinyatakan. Cerita belum berakhir saudara. Ini bagian serunya nih. Ini kalau di sinetron nih ya. Ini kalau bersambung kapan lagi nyambungnya Bu? Ada cerita menarik pada saat saudara yang tua, si sulung, datang. Wah, seru nih. Kalau Bapak Ibu jadi si sulung rasanya gimana? Hah? Gimana perasaan Anda saat kemudian Anda mendengar, ya Anda lagi di ladang, lagi bekerja, dengar berita, oh adik Anda kembali. Itu rasanya gimana? Hah? Mangkel ya, kesel. Oh ini kurang ajar nih anak ya. Dia marah, apalagi dia tahu kalau ayahnya nggak menghukum. Justru malah diperlakukan sangat istimewa. Sebenarnya di sini ada sebuah keirihatian, jealous. Si sulung ini jealous kenapa? Mari kita lihat di ayat yang ke-28. Ya. Mulai dari ayat 28 dikatakan, marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ya, ayahnya keluar dan dia menjawab, ya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Di sini si sulung mulai membanding-bandingkan. Bertahun-tahun tuh aku tuh nurut loh sama Bapak. Aku gak pernah melanggar perintah Bapak. Aku bekerja. Tapi bagiku seekor kambing aja gak pernah diberikan. Ya, di sini si sulung merasa diri paling baik. Dia membenarkan dirinya. Dia membandingkan dirinya dengan adiknya. Dan dia merasa dia itu yang paling benar. Adiknya itu salah. Tapi kenapa dia tidak mendapatkan perlakuan yang lebih dari ayahnya? Ada sebuah keirihatian di sini. Membenarkan diri. Lalu mari kita lihat di ayat 20, di ayat 30.
Nah, ini menarik ya. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan dan seterusnya. Kita lihat penyebutan katanya. Dia sebutkan si bungsu itu dengan sebutan anak bapa. Bukan saudaraku, bukan adikku, tetapi anak bapa. Itu menunjukkan apa? Ya, dia menunjukkan bahwa ini, dia melihat bahwa ini bukan lagi saudaraku. Bahkan si sulung ini tidak mau lagi menganggap adiknya itu sebagai saudaranya. Dia sebutkan itu adalah anak bapak, bukan saudaraku. Nah, ini seringkali menggambarkan betapa si sulung ini menganggap diri yang paling benar dan melihat bahwa seharusnya adiknya itu dihukum. Nah, saudara yang terkasih, gambaran si sulung ini juga mau menggambarkan manusia yang seringkali sulit untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Manusia seringkali lebih mudah menghakimi orang lain. Dan ini yang menjadi kendala, saudara. Dalam kehidupan ini banyak orang-orang Kristen yang juga belum bisa mengampuni. Kenapa? Karena mungkin kita seringkali seperti si sulung, merasa diri lebih benar daripada orang lain. Sehingga pada saat orang lain bersalah kepada kita, sulit sekali kita untuk mau mengampuni. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita kembali diajak untuk melihat dan berefleksi pada diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan relasi kita? Kita diperhadapkan dengan 3 tokoh. Kalau kita selama ini hidup dalam keberdosaan, kita seperti si bungsu, maka kembalilah kepada Allah. Kalau selama ini kita membiarkan dan membiasakan hidup kita dalam dosa, maka berhenti, sadari itu, dan kembali kepada Allah. Maka Allah dengan tangan terbuka akan menerima kita, selama kita mau dengan kesungguhan hati dan melakukan pertobatan, berubah. Yang kedua, kita diajak untuk belajar, untuk juga dapat mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Mungkin dalam hidup ini ada luka-luka yang ditorehkan oleh orang lain dalam hati kita. Mungkin ada perkataan atau perlakuan yang tidak menyenangkan yang pernah kita alami. Baik itu dilakukan oleh pasangan kita, oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, oleh orang tua, atau oleh siapapun yang mungkin sampai saat ini masih mengganjal di hati kita. Hari ini kita diajak untuk belajar mengampuni. Belajar untuk melepaskan segala luka itu. Belajar untuk dapat memulihkan luka itu. Sehingga kita dapat dibaharui oleh Allah. Bukan perkara mudah, tetapi bukan perkara yang mustahil. Kita diajak untuk dapat berubah. Kita diajak untuk dapat meneladani kasih Allah yang mau menerima dan mengampuni kita. Oleh karena itu, marilah saat ini kita bersama-sama mau belajar memiliki hati yang penuh dengan kasih, memiliki hati yang penuh dengan pengampunan, sehingga kita boleh membangun sebuah relasi yang semakin baik dengan orang-orang di sekitar kita. Selamat mengalami pembaharuan di dalam pengampunan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Sore itu, Philips bergegas masuk ke rumah dengan suara yang ribut, gusar. Kau benar, marah adalah kata yang tepat. Tetapi anak lelaki ini sedang gusar dan gusar. Sudah pasti, itu karena kesalahan Roni lagi. Roni tinggal di seberang jalan dan ia adalah kawan Philip. Tetapi tidak kali ini. Apapun yang dia lakukan, Roni tidak akan pernah datang ke rumah kami lagi. Tidak akan. Tidak akan. Jadi kami makan malam dengan agak menahan marah. Agak sedih. Kami menyukai Roni. Malah kami mengasihinya. Kemudian tiba-tiba bel pintu berbunyi. Philip seperti biasa berlari untuk membuka pintu dan ia masuk. Bersama siapa? Coba kau tebak. Ibu, dapatkah Roni menikmati es krim juga? Tentu. Tetapi Philips, bagaimana dengan hal-hal yang kau telah katakan? Apakah kau tidak bersungguh-sungguh? Oh, pasti. Ia menjawab. Aku bersungguh-sungguh. Tetapi aku dan Roni, kami adalah para pemaaf yang baik. Bukankah akan sangat menyenangkan bila setiap dari kita dapat mengatakan hal itu dan bersungguh-sungguh?
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pada pengakuan kita seturut dengan pengakuan pengakuan iman rasuli kita, hendaklah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Maka duduk kembali. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami boleh kembali diingatkan melalui firman Tuhan, bahwa kami sebagai orang-orang yang berdosa, kami diajak untuk kembali menyadari keberdosaan kami, agar kami boleh kembali kepada Tuhan. Tidak terus-menerus hidup dalam keberdosaan, tetapi kami mau meninggalkan setiap perbuatan dosa kami dan mengenakan manusia baru, untuk kami boleh kembali kepada Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan pengampunan daripadamu. Ajarkan kami untuk kami mampu hidup dalam pertobatan, sehingga hidup kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan di sisi lainnya Bapa, kami juga diajarkan saat ini untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama seperti Engkau yang Maha Pengampun, kami pun ingin belajar untuk dapat memberi pengampunan kepada mereka yang telah melukai hati kami, mereka yang pernah menyakiti hati kami. Biarlah kami belajar untuk boleh merangkul mereka, mengampuni mereka, agar kami boleh memperbaiki setiap relasi yang ada dalam hubungan kami dengan sesama, baik dengan anggota keluarga kami, baik dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Kami tahu Bapa, ini bukan perkara mudah, karena seringkali kami membenarkan diri kami seringkali menghakimi orang lain, dan seringkali pun kami begitu berat hati untuk boleh mengampuni orang lain. Tapi biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang mengalami pembaharuan melalui pengampunan. Bapa di surga, saat ini kami ingin berdoa untuk setiap pergumulan hidup umat-Mu yang hadir. Biar Tuhan yang menilik setiap kami. Apapun pergumulan hidup kami ingin bawa ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan menolong dan menopang kami. Engkau akan memampukan kami melewati setiap pergumulan hidup kami seberat apapun. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Karena dengan pertolongan Tuhan, kami diberi kekuatan, kemampuan untuk melewati setiap pergumulan hidup itu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir saat ini, mereka yang terbaring sakit, Tuhan yang kiranya memberikan kekuatan, pengharapan dan kesembuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bagi mereka yang mulai undur imannya, Tuhan yang kiranya mengetuk pintu hati mereka, mengingatkan mereka untuk boleh kembali datang beribadah bersama-sama dengan kami. Dan pakailah kami juga sebagai sahabat-sahabat yang boleh peduli kepada mereka, merangkul mereka, dan juga mau menolong mereka. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Secara khusus kami ingin berdoa untuk rangkaian acara Paskah yang sudah memasuki minggu Prapaskah keempat. Biar seluruh rangkaian acara ini boleh berjalan dengan baik sampai pada puncaknya perayaan Paskah. Kau berkati panitia, berikan kesehatan, berikan juga sukacita, sehingga setiap rangkaian acara boleh disusun dan juga dilaksanakan dengan lancar, sehingga kami boleh semakin menghayati makna penderitaan Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kau berkati untuk pendeta, para penatua, aktivis, pengurus badan pelayanan komisi. Biarlah mereka juga boleh semakin diberikan berikan hati yang penuh dengan ketulusan dalam melayani Tuhan.
sehingga kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tempat ini boleh terus berkembang dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Bapa untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat lainnya, terutama mereka yang mengalami tekanan, penindasan, ketidakbebasan dalam beribadah. Tuhan tetap memberikan kekuatan agar gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada boleh selalu memberitakan Injil-Mu, menjadi garam dan terang di tengah-tengah keberadaan mereka. Kami berdoa juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau yang memimpin kehidupan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin bangsa kami untuk boleh mengambil keputusan yang mementingkan kehidupan orang banyak, bukan hanya golongan mereka saja. Kami berdoa untuk setiap kehidupan yang terjadi, terutama dalam kedamaian dalam hidup berbangsa di Indonesia ini. Biar segala perbedaan yang ada boleh membuat kami saling menghargai dan menerima satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus kita rasakan. Dan juga untuk kasih-Nya yang tiada habisnya karena Ia memberi kita kesempatan untuk hidup dalam pengampunan. Bawalah persembahanmu dengan mengingat Matius 5 ayat 23-24 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Bahasa kasih terindah kita di hadapan Tuhan adalah hidup yang mau mengampuni sesama. Mari memakai waktu kita untuk saling mengasihi. Dan kita akan menaikkan pujian persembahan kita pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Kau
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri dan kita menaikkan pujian bait ketiga. Kita tundukkan kepala untuk doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang terus memelihara kehidupan di bumi ini, terima kasih untuk bukti cinta-Mu yang sudah kami lihat dan alami dalam kehadiran Kristus. Terima kasih untuk kerahiman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengampuni sesama kami. Kami datang membawa syukur kami. Terimalah persembahan kami yang telah kami berikan, dan mampukanlah kami setiap hari mempersembahkan hati yang bersih di hadapan Tuhan, hati yang tidak menyimpan kesalahan sesama kami. Di dalam Kristus kami naikkan doa syukur kami ini. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu dan jadilah saksi Kristus.
Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memenuhi saudara sekalian sehingga kamu dapat melakukan kehendak Allah dengan sempurna hingga hari kedatangannya kembali. Hosiana.